Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua yang tercinta. Semoga kalian tetap sehat, tetap ceria, dan selalu berbahagia. Untuk pelajaran seni musik kita kali ini, kita akan mempelajari tentang menyanyi unisono atau menyanyi dengan satu suara. Apakah penjelasan dari menyanyi unisono? Menyanyi unisono adalah menyanyi dengan satu suara seperti menyanyikan melodi aslinya secara bersama-sama. Jadi, partitur dalam menyanyi lagu unisono adalah melodi pokoknya saja, asli dan belum ditambah. Dalam artian, dalam menyanyikan lagu unisono, belum ada suara 2 dan suara 3 ataupun suara 4. Jadi masih menggunakan satu suara. Sebelum menyanyikan lagu secara unisono dengan baik, kita harus mengetahui dulu tentang teknik vokal. Apa yang dimaksud dengan teknik vokal, anak-anak? Teknik vokal adalah cara memproduksi suara yang baik dan benar sehingga suara yang keluar terdengar jelas, indah, merdu, dan nyaring. Jadi, marilah anak-anak kita mengetahui apa saja yang dimaksud dengan teknik vokal. Dalam teknik vokal ada beberapa unsur-unsur yang harus kita pelajari. Unsur yang pertama adalah artikulasi. Artikulasi adalah cara pengucapan kata demi kata dalam menyanyi sehingga mampu menciptakan atau membentuk suara yang jelas, nyaring, indah dengan baik dan benar. Jadi, dalam mempelajari teknik artikulasi, kita harus belajar vokalisi, anak-anak. Apa yang dimaksud dengan vokalisi? Vokalisi adalah mengucapkan huruf vokal. Huruf vokal seperti kita ketahui adalah A, I, U, E, O. Jadi dalam pengucapannya kita harus jelas. Bentuk mulut kita harus menyesuaikan dengan huruf yang kita ucapkan. A, I, U, E, O. Jadi dalam bernyanyi nanti kita harus jelas dalam mengucapkan lirik atau syair lagu. Misalkan ada sebuah lagu, O inani keke. Kita tidak boleh menyanyikan dengan ya, jadi kita harus jelas dalam mengucapkan syair dan lirik lagu. O inani keke. Ya, demikian kira-kira penjelasan dari artikulasi. Teknik vokal yang kedua adalah pernafasan. Apakah yang dimaksud dengan pernapasan? Pernapasan adalah usaha untuk menghirup udara sebanyak-banyaknya, kemudian disimpan dan dikeluarkan sedikit demi sedikit sesuai dengan keperluan. Teknik pernapasan dalam bernyanyi dibagi menjadi 3, yaitu nomor 1, pernapasan dada. Pernapasan dada adalah saat kita bernapas harus menggunakan organ bagian atas, yaitu paru-paru saja. Pernapasan dada sangat pendek, hanya cocok untuk nada-nada yang rendah, dan penyanyi cepat lelah. Yang kedua adalah pernapasan perut. Apakah yang dimaksud dengan pernapasan perut? Pernapasan perut adalah pernapasan dengan membuat rongga perut membesar. Pernapasan ini juga kurang efektif, anak-anak, karena udara cepat habis dan penyanyi juga akan cepat lelah.
Berikutnya yang ketiga adalah pernapasan diafragma. Pernapasan diafragma adalah proses pernapasan dengan menggunakan paru-paru, juga dengan mengembangkan rongga perut dan diafragma. Diafragma terletak di bawah rongga dada dan membentuk semacam kubah otot. Saat kita menarik nafas, diafragma akan mengencang. Sebaliknya, ketika kita menghembuskan nafas, diafragma akan mengendor. Anak-anak mungkin pernah merasakan mual atau merasakan mau muntah. Ya, jadi kita rasakan. Yang kita rasakan sedang berinteraksi itu adalah otot diafragma. Jadi tempatnya di bawah rongga dada sedikit. Ya, kita dapat merasakannya kan? Di mana tempat otot diafragma itu berada. Pernapasan diafragma paling cocok digunakan dalam berlatih menyanyi karena pernapasan diafragma stabil. Jadi penyanyi dapat dengan mudah mengatur dan menyimpan udara, juga mengelolanya sehingga nafas menjadi panjang dan stamina menjadi stabil. Dalam berlatih pernafasan diafragma, kita menghirup udara sebanyak-banyaknya melalui hidung anak-anak dan dikeluarkan pelan-pelan sedikit demi sedikit melalui mulut. Itu dilakukan berulang-ulang anak-anak, menghirup udara lagi sebanyak-banyaknya dan menghembuskan sedikit demi sedikit melalui mulut pelan-pelan. Dan itu dilatih berulang-ulang anak-anak. Ya, kita bayangkan ketika kita menghirup udara itu, kita membayangkan menghirup aroma bunga yang sangat apa namanya anak-anak, wangi ya. Jadi kita rasakan, kita hembuskan pelan-pelan. Ya, demikian untuk pernapasan, teknik-teknik pernapasan ya. Nanti kita akan pelajari lagi bersama-sama. Berikutnya, teknik vokal yang keempat adalah prasering. Mohon maaf, teknik vokal ketiga anak-anak. Teknik vokal ketiga adalah prasering. Apakah yang dimaksud dengan prasering? Prasering adalah aturan pemenggalan kata dalam kalimat, baik kalimat lagu maupun kalimat bahasa. Jadi dalam mempelajari prasering, kita harus benar-benar menguasai lirik dan syair lagu. Sehingga dalam menyanyi kita dalam tanda kutip bisa mencuri nafas. Misalkan ini adalah lagu Indonesia Pusaka. Biasanya dalam menyanyi lagu Indonesia Pusaka adalah satu nafas anak-anak. Misalkan seperti ini. Indonesia tanah air beta. Baru kita mengambil nafas. Untuk contoh yang salah misalkan Indonesia tanah air beta. Nah, ini contoh prasering yang salah. Jadi prasering yang benar harus sesuai dengan koma dalam lagu tersebut. Koma di sini kita artikan sebagai menarik nafas, mencuri nafas tadi. Contoh yang lain adalah misalkan pohon mati dilangkai kucing hidup. Ya, jadi kita harus menaruh koma dengan benar. Kalau kita menaruh koma dengan salah, nanti akan beda pemahaman. Pohon mati, koma, dilangkai kucing hidup. Ya, contoh yang salah misalkan kita tidak tepat memberikan koma, ya seperti ini. Pohon mati dilangkai kucing, koma, hidup. Nah, itu adalah beda pemahaman lagi. Itu yang dimaksud dengan prasering anak-anak. Berikutnya yang keempat adalah
sikap badan. Jadi unsur-unsur teknik vokal yang keempat adalah sikap badan. Apakah yang dimaksud dengan sikap badan? Sikap badan adalah posisi badan ketika seseorang sedang bernyanyi, yaitu sikap di mana saluran pernapasan kita tidak terganggu. Jadi, sikap badan harus kita atur baik berdiri maupun duduk. Jika kita duduk, misalkan kita duduk, badan kita tidak boleh membungkuk, tidak boleh doyong ke kiri, tidak boleh doyong ke sebelah kanan. Jadi, posisi harus tegak dan kedua kaki juga harus nyaman bertumpu di atas lantai. Perut, wajah, dada sejajar, tegak. Untuk bagian bahu dibuat senyaman mungkin. Jadi tidak tidak mengadat dan juga tidak membungkuk, jadi sewajarnya saja ya, seperti ini. Dan kita akan menjadi nyaman dalam berlatih. Begitu juga dalam posisi berdiri, kita harus dalam posisi yang baik dan tegak, tidak seperti tadi yang doyong ke kiri, doyong ke kanan atau membungkuk. Jadi harus tegak dan dibuat senyaman mungkin. Berikutnya, kita harus stretching dulu anak-anak dalam bernyanyi ya. Jadi harus pemanasan dulu ya, seperti kita menggeleng kepala kiri, tegak, melenggang kepala kanan, tegak, menengadahkan kepala, 8 hitungan mungkin ya, tegak, menundukkan kepala, tegak. Nah, setelah rileks, tangannya digerakkan ya, biar rileks mungkin. Tangannya digerakkan 8 hitungan ya. Bahunya digerakkan ya, ke belakang, ke depan. Nah, biar kita rileks ya, serileks mungkin. Jadi kita harus mengadakan stretching dulu sebelum memulai latihan. Berikutnya adalah nomor urut 5, unsur teknik vokal nomor urut 5, yaitu resonansi anak-anak. Apakah yang dimaksud dengan resonansi? Resonansi adalah usaha untuk memperindah suara dengan memfungsikan rongga-rongga udara yang turut bergetar di sekitar mulut dan tenggorokan. Jadi sebagai contoh adalah gitar akustik anak-anak. Kita tahu gitar akustik mempunyai tabung, jadi mempunyai ruang resonansi yang sangat besar, dan suara yang dihasilkan akan keras dibanding dengan gitar listrik tanpa dicolokkan ke listrik ya. Jadi gitar listrik tidak mempunyai resonansi anak-anak dibandingkan dengan gitar tabung yang resonansinya besar. Mari kita bunyikan bersama-sama, misalkan kita membunyikan gitar tabung, gitar akustik, jreng ya, suaranya akan lebih keras dibandingkan dengan suara dari gitar elektrik. Gitar elektrik tanpa dicolokkan ke listrik suaranya akan lemah, tidak keras, karena tidak ada lubang resonansi pada gitar listrik. Begitu juga seperti kita manusia. Manusia mempunyai 5 rongga udara anak-anak, yaitu rongga dahi, mungkin di sini, rongga tulang baji, rongga hidung, rongga tenggorokan, dan rongga rahang. Jadi dalam berlatih resonansi, kita bisa dilatih dengan mendengung dulu. Mungkin membunyikan N atau M atau eng, ya misalkan seperti itu. Dan ini dilatih berulang-ulang secara halus dulu. Kalau ini sudah bisa, ya kita ganti atau kita tambahi dengan huruf vokal, misalkan ngo atau nga atau mo ya.
mo 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 mo. Ya, jadi suara kita buat lebih besar, ya, lebih bertenaga. Mo 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 mo. Ya, itu yang dimaksud dengan unsur-unsur dari resonansi. Sekarang kita memasuki nomor urut ke-6, yaitu tentang vibra, yaitu atau vibrato. Vibrato adalah usaha untuk memperindah sebuah lagu dengan cara memberikan gelombang suara yang bergetar teratur. Biasanya diterapkan di bagian akhir kalimat lagu. Jadi seperti ini anak-anak, dalam bernyanyi kita menggunakan vibra, karena vibra itu sangat penting. Misalkan kita makan sayur, vibra adalah sebagai bumbu-bumbunya. Kita tahu vibra adalah menggetarkan pita suara. Jadi bisa kita latih, misalkan dengan menyanyi lagu Indonesia Pusaka, ya. Indonesia tanah air beta, Indonesia. Nah, itu. Asia tanah air beta. Nah, kita memberikan getaran pada lagu, terutama pada akhir kalimat lagu. Unsur teknik vokal berikutnya, nomor 7 anak-anak, yaitu teknik improvisasi. Teknik improvisasi adalah usaha untuk memperindah lagu dengan menambah sebagian melodi lagu dengan profesional tanpa merubah melodi pokoknya, anak-anak. Jadi dalam memberikan improvisasi, kita tidak merubah dari melodi pokoknya. Ini misalkan lagu Angin Mamiri, ya, rapnya Angin Mamiri saja untuk sebagai contoh. Aule nama ngurangi. Nah, sekarang kita akan memberikan improvisasi. Aule nama ngurangi. Ya, jadi aule diimprovisasi menjadi aule. Nama ngurangi diimprov menjadi nama ngurangi. Ya, ditambah semacam itu. Atau misalkan dalam menyanyi kita memberikan kata nana atau ya, di awal lagu atau di tengah melodi berdampingan dengan interlude-nya. Ya, jadi kita menyesuaikan bentuk lagunya dalam berimprovisasi. Ya, berikutnya adalah intonasi. Nomor 8 adalah intonasi, ya, tentang unsur teknik vokal ini. Apa yang dimaksud dengan intonasi? Intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau ketika kita menyanyi. Ya, jadi nada yang kita jangkau harus tepat dan benar. Kalau kurang latihan nanti intonasi kita akan menjadi fales, anak-anak. Jadi gimana teknik berlatih intonasi? Teknik berlatih intonasi adalah dengan tangga nada. Berlatih tangga nada. Apa ini dimaksud dengan tangga nada, anak-anak? Tangga nada adalah urutan nada dari do rendah ke do tinggi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Nah, itu diulang-ulang sampai kita benar-benar tahu wilayahnya, sehingga kita dalam mengucapkan tidak akan fales. Atau dengan do, re, mi, fa, sol. Ya. Sol, fa, mi, re, do. Ya, diulang-ulang supaya nada yang kita hasilkan tepat dan benar. Demikian mungkin unsur-unsur teknik vokal yang kita pelajari pada pagi hari ini. Pak Are minta nanti anak-anak belajar sendiri di rumah.
Untuk lebih jelasnya tentang menyanyi unisono, anak-anak, marilah kita lihat video teman-teman kita berikut ini. Nuansa indahnya menghidupi manusia, mata air dari alam hijau, hutan rumah kita. Nuansa indahnya yang harus tetap terjaga, kedamaian dari alam hijau, hutan rumah kita. Lestari hutan, lestari rimba, dijauhlah untuk hidup ini. Subur alamnya, subur negeriku, dijauhlah untuk Indonesia Raya. Demikian lagu dari teman-teman kita, anak-anak, ini berjudul Hutan Rumah Kita. Ya, untuk latihan lagu minggu depan, kita akan mempelajari lagu Anging Mamiri, ya, lagu daerah dari Provinsi Sulawesi Selatan. Dipelajari dulu anak-anak di rumah. Ya, nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan menyanyikan lagu Anging Mamiri dari Sulawesi Selatan. Ya, demikian pembahasan musik dari Pak Ware hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Semoga anak-anak tetap sehat, tetap semangat, dan tetap gembira ya tentunya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.